Selamat pagi, saya dengan Aji Galih dari Harianpedia Kabupaten Garut. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, saya sedang berada di Desa Margaluyu, tepatnya di kantor desa di kantor Bumdes Saluyujaya yang bertempat di Kampung Tambakan. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Hari Budi Haryadi. Bapak Hari, selaku apa Bapak Hari di sini? Kalau di kepengurusan Bumdes, saya di sini dipercaya oleh kepala desa sebagai ketua. Ketua Bumdes Pak ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan Pak, bagaimana awal mula Bumdes memulai usaha tambakan itu? Pertama mungkin ini karena ada kebijakan baru dari kementerian. Bumdes mendapatkan dana dari dana desa yang harus disalurkan ke Bumdes untuk ketahanan pangan 20%. Karena di Desa Margaluyu ini potensi yang ada tuh perikanan, karena Desa Margaluyu punya lahan carik atau bengkok luasannya sekitar 6 hektar, itu berupa sawah dan situ. Jadi kami tidak berpikir lagi karena potensi yang ada tuh memang di bidang perikanan seperti itu. Apa alasan Bumdes memilih usaha tambak ikan dibanding usaha lain? Kan banyak nih usaha kayak ayam, kayak ternak sapi, ternak domba. Kenapa memilih ikan dibanding yang lain? Karena untuk sementara ini di keanggotaan Bumdes mungkin pengalaman dari segi ayam belum, di bidang-bidang yang lain juga belum. Yang ada berpengalaman semuanya di bidang ikan. Walaupun otodidak, tapi kami sering juga mengikuti penyuluhan dari bidang terkait. Mungkin seperti itu kenapa alasan di Bumdes Margaluyu ambil di bidang perikanan. Terus potensi yang ada lahannya juga memang bidang perikanan karena berupa situ. Situ apa namanya Pak di sini? Situ tuh danau lah. Namanya situ apa? Oh, Situ Jongor. Situ Jongor. Situ Jongor Desa Margaluyu, tapi bukan milik orang Jongor. Milik desa, carik desa gitu. Tapi bertempatan untuk lokasinya di Kampung Jongor, berdekatan dengan Kampung Jongor, Kampung Babakan, Kampung Tambakan. ada tiga. Ada 3 kampung yang dilalui. Oke, terus gini. Apakah pembesaran ini menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk Bumdes? Insya Allah kalau teori memang ke situlah supaya menguntungkan untuk Bumdes, ada PAD, seterusnya mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Desa Margaluyu. Mungkin seperti itu. Apa saja jenis ikan yang dibesarkan di tambak ini? Mungkin ini sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kemarin, karena ini harus menunjang ke BMG. Jadi yang mungkin akan ditanam itu ikan nila, ikan lele, sama ikan mas. Oh, cuma 3 ikan saja. Nah, bagaimana proses pembakaran ikan dari awal hingga panen? Prosesnya gimana sih? Emang ini untuk dari lihat dari lokasinya emang belum mengarah ke proses Pak ya, lebih ke pembangunan dulu nih untuk saat ini. Nah, mungkin rencananya dari hasil dari mulai pembibitan hingga panen itu gimana? Pertama mungkin lahan dulu. Lahan ini udah ada situ atau danau, cuman kalau misalkan kita tidak bikin tambak, di sini rawan juga kalau hujan besar tuh bisa meluap dan bisa merugikan. Makanya kami di sini bikin tambak dulu, dibikin tinggi lah supaya antisipasi nanti pas
ada banjir karena saluran airnya belum lancar di sini. Untuk proses ikannya di sini kami sistemnya sistem pembesaran. Rencana kami mau beli benih, setelah itu pembesaran, mungkin jangka waktu minimal 2 maksimal 3 bulan harus udah dipanen. Sistem kasih pakannya mungkin dari pakan alami juga pakan toko, karena memang udah ada anggaran untuk pakan toko seperti itu. Ini ada berapa lokal rencana yang akan dibuatkan kolam atau tambak? Rencana kami disesuaikan dengan lahan yang ada di lapangan. Kemarin ada direncanakan mungkin sekitar 12 kolam. Tapi karena lihat situasi di sini di lapangan belum memungkinkan, jadi kami bikin 6 kolam dulu. Yang tadinya rencana kolam itu 10 kali 15, makanya kami perluas sekarang jadi 15 kali 15 untuk per satu kolam. Untuk sementara mungkin kami bikin 6 kolam. Nanti berkelanjutan sampai lahan yang ada itu bermanfaat semua. Oke, terus ini untuk yang kerja nih, saat ini untuk pengerjaan pembuatan tambak ini melibatkan berapa orang, dan terus ini melibatkan masyarakat setempat atau gimana? Untuk pengerjaan kami karena ini BUMDes pun bukan milik perorangan, milik birokrasi. Jadi kami libatkan semua unsur di sini. Ada dari LPM perwakilan, ada dari BPD, ada dari Karang Taruna, ada dari RW setempat, ada juga dari warga seluruh Margaluyu yang mau. Makanya kami sistemnya di sini pengerjaan itu di rolling, biar semua bisa ikut andil dalam pengerjaan tambak tersebut. Total manpower nih yang pengerjaannya nih, nggak mungkin kan semua masyarakat dilibatkan Pak ya, karena ada kos biaya yang akan dibayarkan nih. Total manpower yang dipekerjakan saat ini totalnya ada berapa? 13 orang. 13 orang itu tidak baku, tidak mereka terus, itu di rolling. Siapa yang mau nanti kalau misalkan pengerjaan besok nih mau di rolling, jadi hari ini udah ada pemberitahuan untuk besok siapa yang di rolling, seperti itu biar tidak ada kecemburuan. Nah, untuk target sendiri nih, dari mulai perencanaan sampai jadi kolam aja dulu, itu targetnya berapa hari? Mulai perencanaan sampai jadi kolam aja dulu sebelum pembibitan ikan. Disesuaikan dengan biaya yang ada, mungkin itu target maksimal tuh 27 hari. Tapi sesuai dengan kondisi di lapangan, kadang sekarang kan musim hujan, kadang hujan, terus kadang kan fisik manusia kan beda. Mungkin hari ini bisa bagus kerjanya, mungkin besok bisa kurang bagus. Tapi kami udah menjadwalkan kalau pengerjaan ini mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 27 hari sesuai dengan dana yang ada. Oke, sementara seperti itu dulu. Satu lagi nih Pak. Apa saja kendala yang dihadapi mengolah tambak ikan? Kendala mungkin kalau di sini tidak terlalu banyak, karena potensi udah ada, air pun cukup. Mungkin banjir mungkin udah kami perhitungkan, udah antisipasi, makanya tambaknya kami tinggikan dari tanggul yang udah ada. Insya Allah kami dapat meminimalisir kendala begitu mungkin. Pak, ya satu lagi ya. Dukungan apa yang diharapkan dari pemerintah atau dari pihak lain untuk program tambak ikan yang dilakukan di BUMDes? Dukungannya mungkin dukungan moral. Kalau saya pribadi pinginnya itu semua unsur itu terlibat, merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki,
Jadi nanti kita bisa bersama-sama dalam segi pemeliharaan, dalam segi keamanan, bahkan nanti kalau udah ada hasil kan bisa aja nanti kalau misalkan udah ada hasil ini bisa jadi PADES. Setelah ada PADES kembali kesejahteraannya untuk warga Margaluyu semua. Itu mungkin harapan dari pihak BUMDes. Siap, paling seperti itu dulu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Bapak Hari Haryadi sudah menyempatkan waktu di hari Sabtu ini. Semoga program untuk tamak ikannya sukses. Saya dengan Aji Galih. Selamat siang dengan Harian Pedia. Hatur nuhun. Sami-sami. Tian, luta baik gue.